Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam rumah Tuhan, bahkan secara online. Bersyukur untuk hari baru, hari yang cerah, hari yang penuh dengan sukacita yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini saya boleh kembali beribadah dan juga berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau tinggikan namanya sebab Dia Allah kita yang layak menerima segala pujian, hormat serta syukur. Mengawali ibadah kita di pagi hari ini, saya rindu kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam Mazmur pasal yang ke-52. Kitab Mazmur pasal yang ke-52 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Biarlah ini menjadi ayat yang boleh menguatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mazmur pasal 52 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di gereja, tapi juga yang menyaksikan secara online untuk bangkit berdiri. Kita membaca bersama di dalam Mazmur pasal 52 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Biarlah kita mau jadi seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan, yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Yesus, Dia telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengangkat tangan kita mau menyembah.
Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji.
Sungguh-sungguh telah berdoa Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih kuat Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih kuat Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh menikmati pujian penyembahan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang membawa setiap persoalan, beban kami, sakit penyakit kami, duka cita kami boleh senantiasa dikeluarkan. Kami boleh pulang dengan bersorak-sorai karena kami datang pada tempat yang tepat, yaitu Engkau Yesus, yang menjadi satu-satunya penyelamat kami, perlindungan kami, tempat pengungsian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya keselamatan yang masih Kau berikan di dalam kehidupan kami. Betapa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali Kau dapati kami tak setia Tuhan, tapi kasih-Mu yang besar senantiasa membawa kami untuk masuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menikmati kasih-Mu lebih. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari. Urapan Allah, otoritas Allah turun atas setiap hamba, bahkan setiap kami yang hadir. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan ibadah ini adalah tangan kuasa setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Biar mereka boleh cepat langkah kaki mereka. Mereka boleh tiba di gereja dengan terus bersorak-sorak mengagungkan Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang siaran secara online, Tuhan Yesus juga memberkati melalui mereka. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari dalam nama Bapa, Anak, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Mari kita melambaikan tangan kiri kanan kita ke depan, ke samping kiri, ke samping kanan. Ya, kita tidak berjabat tangan ya, tapi kita tetap menjaga prokes. Saya jaga kamu, jaga saya, kita semua jaga supaya tetap sehat. Amin. Saya akan kita semua bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Teman, sahabat, keluarga boleh meninggalkan kita. Akan tetapi ada satu sobat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Bapak Ibu, siapa namanya? Yesus. Kurang kencang, siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan dulu. Puji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, di waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama kita katakan. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya nama Yesus saja yang sanggup memberikan kita kekuatan, memberikan kita jawaban, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara sepakat bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita sehat, kita kuat, dan semua karena Yesus. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu ramah Tuhan.
sudah kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes. Amin. Hari berganti hari. Tetap melihat kasih-Mu rawat-rawat hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik Tuhan baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya. dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kalau yang kemuliaan. Haleluya. Tetap sukacita. Kita mau terus mengagungkan Tuhan, sebab sungguh nyata kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu bagi kita yang segala yang mahal. Untuk kita mau terus mengagungkan Dia. Haleluya. Seindahnya pelangi sama-sama. Seindahnya pelangi seterangnya mentari, Namun kalian terindah. rambutnya yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap. Walau badai menghadap Haleluya. dan gunungku bergoncang, Namun kau setia. namun Kau kan setia Amin. menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, sebab hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi Seterangnya mentari. seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silakan duduk kembali.
Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terus mau percaya hidup kami, masa depan kami, bahkan hari-hari hidup kami ke dalam tangan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun kami berjalan lewat lembah kegelapan, namun tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
seperti-Mu, Yesus, Kau aku yang setia. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang setia. Ketika Kau berjanji, pasti Kau akan menggenapinya, karena Kau tidak bisa menyangkal kesetiaan-Mu. Mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kurabi hamba. Amin. Ya, shalom. Coba berikan senyum sambil bilang ke sebelahnya, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita masih dengan tema yang sama di sepanjang bulan Februari dengan sebuah tema kesetiaan. Saya ingin mengulang sebentar tentang apa yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa kesetiaan itu akan teruji dan juga akan terlihat dalam segala kondisi. Apapun kondisinya, kalau orang yang setia, dia tidak akan pernah meninggalkan kesetiaannya. Kemudian yang kedua, bahwa kesetiaan itu belajar bagaimana menerima segala sesuatu dan belajar mengucap syukur atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi, kita belajar menerimanya dan kita juga belajar bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kemudian saudara, kesetiaan juga sebuah tindakan percaya. Kalau kita setia, maka kita percaya kepada orang yang kita setia kepadanya. Dan di hari ini saudara, kita mau belajar sama-sama mengenai kesetiaan bagian yang kedua. Kalau di gambar itu ada gambar salib sebenarnya, tapi tidak terlihat. Kenapa saya kasih gambar salib? Karena kalau kita belajar kesetiaan, sebenarnya kita bisa belajar dari salib Kristus. Kenapa? Di sanalah kita melihat bagaimana seorang pribadi yang bernama Yesus, yang adalah Tuhan dan juga manusia, dia belajar setia bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk itulah kesetiaan yang begitu luar biasa adalah Tuhan, karena Tuhan tidak bisa melanggar kesetiaannya. Meskipun manusia seringkali tidak setia kepada Tuhan. Saudara, di pagi hari ini ada dua bagian penting yang kita pelajari. Yang pertama, mari kita lanjut. Kita akan baca bersama-sama poin yang pertama, 1, 2, 3. Orang yang setia tidak mendua hati. Coba bilang ke sebelah, kakak, jangan mendua hati ya. Coba kita lihat teksnya dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 di depan sudah ada, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa terlihat teks yang di depan, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Dalam Matius 6 ayat 24 kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kalau kita perhatikan yang teks yang berwarna kuning di situ, kata setia yang menggunakan kata antechomai. Saudara, bisa next. Kata ini sendiri saudara mempunyai arti bahwa habis-habisan. Ketika orang yang setia, maka dia akan habis-habisan kepada orang yang dimana dia setia kepadanya. Apapun akan dilakukan, seberapapun mahal harganya, seberapapun sulitnya, dia akan habis-habisan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita juga akan habis-habisan kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Hati kita tidak boleh terbagi menjadi dua, harus utuh. Makanya saudara, digambarkan di sini dengan sebuah perumpamaan, tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satu kepada Tuhan, yang satu kepada Mammon, tidak bisa. Kenapa?
Kalau kita membagi hati kita menjadi dua bagian, maka tidak mungkin kita akan mengasihi kedua-keduanya. Pasti ada yang lebih diutamakan dan ada yang lebih di nomor duakan. Tidak bisa. Apalagi seandainya momennya bersamaan, ketika dia harus bekerja dalam satu waktu yang sama, dia harus memilih. Apakah dia memilih Allah? Apakah dia memilih mammon? Ketika dia memilih, itu menunjukkan hatinya berpaut kepada siapa. Dan setia itu berbicara mengenai habis-habis. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau mengasihi Tuhan mesti habis-habisan, saudara. Sebagai contoh, saudara, kalau kita bekerja atau mungkin melamar pekerjaan, tiba-tiba kita mendapatkan panggilan wawancara. Hari Senin jam 8 pagi kita harus datang ke kantor untuk diwawancarai menggunakan pakaian warna putih, membawa berkas-berkas. Tetapi sayang sekali di hari Senin jam 7 pagi sudah hujan deras. Kira-kira apa respon kita? Apakah kita berkata, biar sudahlah, besok saja datang, ini hujan, saya pikir nanti bos mengerti juga. Karena ini kondisinya hujan, saya tidak punya jas hujan, saya tidak punya kendaraan, jadi lebih baik besok sudah saya pergi untuk wawancara. Saudara, saya sangat tidak yakin kita akan bertindak seperti itu. Pasti kita akan berusaha bagaimana caranya untuk kita tiba jam 8 tepat, kalau perlu sebelum jam 8 sudah sampai di sana. Kalau kita tidak punya jas hujan, kita akan berusaha bagaimana kita akan ke sana dengan pakaian ganti. Kita pakai pakaian biasa dulu sampai di sana baru ganti pakaian. Kalau kita tidak punya kendaraan, kita akan berusaha bagaimana caranya sampai di tempat wawancara. Kita akan habis-habisan. Kenapa? Karena hidup kita, pekerjaan kita dipertaruhkan pada saat sesi wawancara. Tetapi coba, saudara, ketika hari Minggu jam 9 kita ibadah raya pagi, kemudian jam 8 sudah mulai hujan, baik itu hujan rintik-rintik ataupun hujan deras. Apakah sikap yang sama kita berikan kepada ibadah dan juga kepada wawancara? Kalau wawancara kita habis-habisan, tidak bisa pokoknya bagaimana caranya sampai di situ. Tapi coba kalau seandainya ibadah, coba tanya sebelah, kakak kalau ibadah bagaimana? Kita bilang, Pak Pendeta, saya izin dulu ya, ini hujan jadi. Tuhan mengerti kok. Saya online saja. Saya di rumah saja, saya online saja, sama saja. Ada begitu banyak alasan yang kita pergunakan supaya kita tidak pergi beribadah. Hati kita mulai bercabang, kita nggak mau habis. Sedangkan saudara, arti kata setia atau coma itu saudara, itu artinya kita benar-benar habis-habisan sama Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan ya habis-habisan. Saudara, kalau saudara dicintai seseorang begitu, kalau dia cuma setengah-setengah, bagaimana perasaanmu? Kalau suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu hanya mengasihimu setengah-setengah, bagaimana perasaanmu? Pasti kita marah. Bahkan kadang-kadang waktu kita menjadi anak, waktu orang tua kita mulai membanding-bandingkan atau membedakan kasih kepada anak-anaknya, kita bisa marah. Kita mau dikasih sepenuhnya, bukan setengah. Sama dengan Tuhan mau kita tidak setengah-setengah, Tuhan mau kita tidak mendua hati. Hati kita hanya harus diberikan kepada Tuhan. Semuanya harus habis-habisan kepada Tuhan, tidak bisa setengah-setengah. Itu yang Tuhan mau. Kalau memuji Tuhan, ya puji dengan sebisa kita. Kami di Komsel Sentari, satu ibu kalau tepuk tangan putra saudara. Kemudian dia bilang gini, ayah, kalau keras kan? Tidak, lanjut saja, itu betul. Jangan kita untuk dunia bisa tepuk tangan yang kencang, tapi ketika untuk Tuhan tidak bisa. Ketika kita bisa memberikan pujian, pengagungan yang begitu indah kepada orang di luar sana, tapi buat Tuhan tidak bisa.
Mari menyanyi Tuhan dengan lebih besar lagi, lebih kencang lagi. Berikan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, habis-habisan sama Tuhan. Itulah arti setia. Kemudian saudara, setia berbicara mengenai memegang. Memegang atau menggenggam. Digambarkan kita menggenggam tangan seseorang dan tidak mau kita lepaskan tangan itu. Itulah arti setia. Kalau bahasa Inggrisnya hold, artinya memegang dengan kencang, memegang dengan erat, dan tidak mau melepaskan itu. Artinya begini, ketika kita sudah mengiring Tuhan, kita mau memegang tangan Tuhan senantiasa. Kita mau memegang tangan Tuhan dengan lebih erat lagi, dengan lebih akrab lagi, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan semua perasaan kita kepada Tuhan. Itu yang dinamakan dengan setia. Yang menjadi pertanyaan, yang kita genggami apa? Dunia atau Tuhan? Yang kita genggam itu apa? Hobi kita. Yang kita genggam itu apa? Keluarga lebih penting daripada Tuhan. Suami lebih penting daripada Tuhan. Istri lebih penting kita genggam lebih erat dibandingkan Tuhan. Atau kita lebih menggenggam erat tangan Tuhan. Kita lebih akrab dengan Tuhan. Karena kesetiaan juga berjalan naik ke akraban. Seberapa akrab kita dengan Tuhan? Coba tanya ke sebelah, kakak, seberapa akrab kita dengan Tuhan? Seberapa akrab kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya biasa-biasa saja? Apakah cukup beribadah 2 jam di gereja setiap minggu? Cukup? Apakah cukup dengan komsel? Artinya kalau komsel lapis dengan ibadah raya 4 jam seminggu kita dengan Tuhan, apakah cukup? Apakah cukup kita bersama-sama dengan istri kita 4 jam seminggu? Bisa? Saudara tinggal 4 jam sudah seminggu dengan suami dan istri. Selebihnya tinggal masing-masing. Atau dengan anak begitu, 4 jam saja dengan anak. Sisanya 2 kali 1 24 jam, jadi 7 kali 24 jam kurangi 4 jam di luar sana. Bisa? Tidak mungkin kita bisa, dan tidak mungkin tercipta sebuah keakraban di sana. Keakraban akan terjadi ketika kita benar-benar memberikan waktu kita, spend time dengan pasangan kita, baru akan terjadi sebuah keakraban. Saya belajar memberikan waktu saya untuk istri. Ada waktu-waktu khusus. Bahkan kadang-kadang ketika dulu sebelum Senin itu biasanya kami waktu untuk di rumah. Setiap kali saya ada pelayanan, saya tanya dulu, saya terima tidak? Karena itu hari itu kami berdua. Saya tanya dulu. Kalau pilih ya pilih pelayanan lah, lebih enak. Tetapi harus ada waktu untuk keakraban dengan istri, keakraban dengan keluarga. Makanya biasa kalau ada kami datang dari Biak, semua muncul ke pasar lama. Untuk apa? Tadi saling keakraban. Itu penting. Dan untuk sebuah keakraban diperlukan waktu. Yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak waktu yang kita berikan buat Tuhan? Coba lihat ke sebelah. Seberapa banyak waktu? Hanya baik-baik. Saudara, sebenarnya simpel. Untuk mengetahui apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak, coba kakak lanjut. Untuk mengetahui apakah kita setia kepada Tuhan atau yang lain adalah ketika kehidupan kita, pikiran kita lebih tercurah kepada yang lain selain Tuhan. Sebenarnya kita lebih setia kepada yang itu. Contoh, saudara, ketika saudara bangun pagi, saudara punya kebiasaan bahwa setiap hari sebelum memulai aktivitas selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan cara berdoa, menyembah Tuhan, dan baca firman. Itu kebiasaan kita. Tapi satu kali waktu kita terlambat bangun, dan kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Kalau saya tetap saat teduh, resikonya saya akan terlambat sekolah, terlambat kerja, terlambat mengurus suami dan lain sebagainya. Tetapi seandainya saya memilih
pekerjaan saya, maka saya akan kehilangan Tuhan dengan tidak merenungkan firman Tuhan. Pernah dalam sebuah seperti itu? Saya yakin pernah kita terlibat atau terjebak dalam sebuah situasi seperti itu. Ada sebuah pilihan. Pilih renungan tapi terlambat kerja, atau pilih kerja tidak renungan. Itulah cara sederhana untuk menguji kesetiaan kita. Kalau kita lebih memilih meninggalkan Tuhan hanya untuk melakukan aktivitas yang lain dengan sebuah dalih, ini kan juga pelayanan, saya juga mau jadi berkat, jangan sampai saya terlambat dan lain sebagainya. Kita punya alasan-alasan. Saudara dengar baik-baik, ketika kita lebih memilih yang lain dibandingkan memilih Tuhan, sebenarnya hati kita tidak setia kepada Tuhan. Sebenarnya kita lebih setia kepada yang kita pilih. Kita lebih setia dengan apa yang kita kerjakan. Kita lebih setia kepada orang yang kepadanya kita memberikan waktu lebih banyak. Itu saya percaya, saya berdoa setiap jemaat Tuhan tempat ini orang-orang yang setia, yang tidak mendua hati. Amin. Bukan berarti kita tidak melakukan pekerjaan yang lain, kita melakukan pekerjaan yang lain, tetapi setidak-tidaknya kita tahu porsi yang lebih banyak itu jatuh kepada Tuhan. Salomo, saudara, di awal mula dia menjadi seorang raja. Dia terkenal dari raja yang mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan berikan dia hikmat yang luar biasa. Tetapi saudara, lama-kelamaan kesibukan mulai ada, istri mulai banyak hal yang mengalihkan dia. Akhirnya hatinya bercabang, tidak sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Dia mulai menyembah apa yang disembah oleh istri-istrinya. Ketika engkau mengasihi Tuhan kali pertama kali, benar, kita setia, kita tidak mendua hati kita benar-benar curahkan sama Tuhan. Tetapi dengan begitu banyaknya aktivitas yang kita lakukan, sama seperti Salomo, ketika mulai banyak aktivitas, mulai banyak tanggung jawab yang dikerjakan, disinilah kesetiaan kita akan teruji. Apakah kita mulai mendua hati dengan pekerjaan kita? Apakah kita mulai mendua hati dengan keluarga kita? Kita mulai mendua hati dengan kesenangan kita dan lain sebagainya. Tapi saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita adalah orang-orang yang setia, yang tidak mendua hati. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, lanjut. Oke. Yang kedua, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang setia itu orang yang dapat dipercaya. Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat 11. Kalau sudah, katakan haleluya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, ini menarik. Kalau tadi kata setia di awal menggunakan kata angkacomai, sedangkan di kata ini, saudara, kata setia menggunakan kata pistos, yang artinya adalah layak dipercaya, layak diandalkan, mempercayai sungguh-sungguh. Ini yang sama dengan kata iman, pistos ini, saudara. Ketika orang itu setia, maka orang itu dapat dipercaya. Tuhan menggambarkan kesetiaan orang dengan sebuah perumpamaan. Seseorang dipercayakan kepadanya sesuatu yang bukan miliknya. Mau dipercayakan kepada orang tersebut. Tetapi ketika orang yang dipercaya itu tidak bisa mengelolanya dengan baik,
tidak bisa bertanggung jawab dengan baik apa yang dipercayakan, maka bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Contoh begini saudara, kalau saya berikan kepercayaan buat Ibu Siska, contoh kendaraan motor, kemudian ketika dia dikasih kepercayaan motor, dia tidak menggunakannya, dia tidak merawatnya dengan baik, padahal itu bukan miliknya, dia pakai sembarangan saja. Kira-kira bagaimana perlakuan dia kalau itu benar-benar motornya sendiri? Pasti akan lebih tidak terawat. Kenapa? Yang orang punya barang saja, toh jaga baik. Orang punya barang saja, kita tidak jaga dengan hati-hati. Apalagi kalau itu kita punya barang. Kalau orang tegur, pakai yang baik. Kau punya kan? Saya punya mu. Saya mau kasih rusak kah? Saya mau kasih bagaimana kah? Saya urusan, saya punya barang. Makanya Tuhan bilang, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan kepada orang harta yang sesungguhnya, sedangkan dia tidak setia dalam hal-hal yang tidak jujur. Bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan? Jadi kesetiaan saudara itu artinya layak dipercaya, layak diandalkan. Kita punya Allah itu Allah yang setia. Nah, karena Allah kita Allah yang layak dipercaya dan layak untuk diandalkan. Tapi coba kita melihat diri kita, apakah kita layak dipercaya? Memang kita percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita layak untuk dipercaya dan diandalkan? Coba tanya ke sebelah, kakak, kau layak dipercaya atau tidak? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak layak dipercaya. Bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar kalau perkara-perkara kecil saja kita tidak setia? Coba kakak lanjut. Kesetiaan adalah indikator seseorang dapat dipercayai dan diberikan tanggung jawab. Saudara, seorang bos, contoh saudara, seorang bos ketika dia akan memberikan sebuah kepercayaan kepada anak buahnya, apakah langsung dengan sebuah kepercayaan besar? Tidak mungkin. Bahkan kalau kita lihat kepercayaan sebagai kasir saja dalam sebuah toko supermarket, itu bukan orang sembarang, itu orang-orang yang dapat dipercayai dan melihat beberapa screening bisa posisi itu. Biasanya bos akan memperhatikan baik-baik pegawainya. Dia akan perhatikan baik-baik pegawainya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kejujurannya, itu akan diperhatikan. Apakah dia jujur tidak dalam hal keuangan, akan dilihat. Tapi orang-orang yang setia, dia pasti dapat dipercaya. Kemarin waktu saya belanja di Saga, saya belanja daging sapi dan beberapa yang lain. Waktu di scan daging sapi tidak terbaca, itu harganya cukup mahal, 100.000. Yang lain semua terscan, saya lihat. Kemudian kasir bilang, Pak, 66.000. Kalau saya tidak jujur, tidak setia, ya sudah, terima kasih, selamat tinggal. Kerugi, ketombol 100.000 gitu kan. Lalu saya bilang Mbak, itu belum di scan Mbak, tapi scan tidak terbaca, baru di scan. Jadilah 166.000. Orang yang setia itu layak dipercaya. Saat dipercaya bahwa Tuhan juga memperhatikan kehidupan saya. Apakah saya juga layak dipercayai atau tidak? Ketika bos memperhatikan anak buahnya, oh kayak ini orang ini dapat dipercaya, baru diberikan sebuah tanggung jawab. Ketika dikasih tanggung jawab mungkin hanya mengelola uang 1 juta, dilihat bagaimana cara kerjanya, bagaimana pertanggungjawabannya. Oh kalau bagus, dipercayakan lagi menjadi 2 juta. Bukankah hal yang sama ketika Tuhan memberikan perumpamaan kepada orang yang diberikan talenta 5, 2, dan 1 talenta? Ketika orang itu tidak setia mengerjakannya, diberikan kepercayaan sama Tuhan tapi tidak setia mengerjakannya, maka apa yang dilakukan? Diambil kepercayaan itu, kemudian dia dimasukkan ke dalam tempat yang gelap.
di mana sana ada penderitaan, penyiksaan. Ini berbeda dengan orang yang mengerjakan dengan baik, yang 2 talenta dan 5 talenta. Kemudian dia menghasilkan laba. Orang yang tadi 1 talenta, diambil talentanya, diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Artinya diberikan sebuah tanggung jawab. Jadi kesetiaan sekali lagi berbicara mengenai orang yang dapat dipercaya. Jangan mimpi kepada sesuatu yang besar. Tuhan akan memberikan kau sesuatu yang besar. Oh Tuhan, saya punya uang banyak. Jangan sampai Tuhan kasih uang banyak, uang itu yang bikin kita masuk ke neraka. Karena berkat bisa berubah menjadi kutuk ketika kita salah menggunakan. Makanya kita harus setia. Kalau tidak setia dengan hal-hal kecil, ada banyak yang orang bilang kok kaget, orang kaya baru itu kaget. Banyak sekali orang kaya baru kaget yang akhirnya tidak bisa mengelola keuangannya, uang habis hancur, bahkan meninggalkan utang yang banyak, dan akhirnya dia stres dengan gaya hidup yang baru. Dulu makan nasi tempe jadi, sekarang harus makan di restoran mewah, dan itu udah mulai terpola. Wah, susah merubahnya kembali. Kalau kita bilang kita setia sama Tuhan, tapi kita nggak setia dengan apa yang Tuhan kerjakan sama kita, apa yang Tuhan berikan sama kita, perlu dipertanyakan, apakah kita orang yang setia? Bagaimana dengan talenta kita? Apakah kita setia menggunakan talenta kita? Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita setia kita menjaganya atau tidak? Saudara, contoh lagi, bagaimana orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Kemarin waktu saya ke rumah, kata punya rumah, saya lihat di meja ada satu kotak, saya buka kotak itu, dan saya lihat ada satu barang kecil. Barang kecil itu barang yang begitu penting sekali. Itu sampai saya bilang kepada saya kakak begini, barang ini adalah nyawanya kakak. Tak salah orang menggunakan ini SP3. Tetapi saya tanya, kenapa berani hambur di rumah ini? Ya kalau di rumah saya berani hambur, karena saya percaya dengan orang di rumah. Tidak mungkin orang akan bikin sesuatu yang aneh-aneh begitu. Tidak mungkin saya taruh uang di situ, orang akan ambil. Karena saya tahu, saya percaya bagaimana orang-orang di rumah ini. Tapi tidak mungkin saya lakukan di tempat lain, karena saya tidak percaya dengan tempat lain. Kenapa dia bisa berani seperti itu? Karena dia percaya. Dia tahu bahwa itu orang-orang yang jujur di sini tidak mungkin mengambil kesempatan. Lalu bagaimana kita dengan itu? Sekali lagi Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita layak untuk dipercaya? Apakah kita layak untuk diandalkan atau tidak? Coba kembali bertanya. Kalau samping ini, tanya sekali lagi, ya kan? Apakah engkau layak dipercaya dan diandalkan? Sama juga dengan pasangan kita. Kalau kita setia dengan pasangan kita percaya pada dia, karena dia layak untuk diandalkan. Dan saya berdoa saudara, di sepanjang bulan ini kita belajar menjadi orang-orang yang tidak mendua hati. Hati kita hanya berpaut kepada Tuhan, dan biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan orang-orang yang dapat dipercaya. Kasih saya tampilkan lagu itu ya tadi, putar saja. Dan biarlah lagu ini menjadi sebuah perenungan kita, bahwa kita mau setia sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Seperti wanita membatu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihimu.
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu seperti wanita. Amin. Sudah makin berdiri seperti wanita mengurangi menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Biar kita merenung, apakah benar-benar kita orang yang layak dipercaya? Kita orang yang layak untuk diandalkan? Apakah hati kita tidak bercabang kepada Tuhan? Amin. Sungguh bersyukur Tuhan setiap kasih setia. Sungguh bersyukur setiap pertolongan Tuhan. Yang percaya ke Allah yang setia. Dan Kau tidak bisa tidak setia. Bersyukur Tuhan itu semua. Sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami terus belajar untuk kami terus mau setia kepada Engkau. Kami tidak mau hati kami bercabang kepada yang lain. Dan kami belajar supaya kami menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya katakan amin. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar kita boleh belajar senantiasa melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saat ini mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur kita. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menyiapkan, boleh mengangkatnya dengan tangan kanan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan di siang hari. Kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, senantiasa setia kepada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu juga belajar untuk bersama-sama setia memberikan apa yang menjadi berkat Tuhan melalui persembahan syukur kami, persepuluhan kami, persembahan lainnya. Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, biarlah persembahan yang boleh berguna dalam pelayanan
pikiran kami, bahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus pakai menjadi pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Kita sambil memberikan persembahan, kita akan pujian tiada terukur besar kasih setia. Kasih Tuhan besar sampai selama-lamanya. Mari saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan berbangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita di pagi menjelang siang hari ini. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan Yesus dengan segala yang katakan dan arti hidup. Yesus dengan segala harapan yang ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjadi bagi yang mau percaya. Haleluya. Hallelujah.
ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Tuhan, kami bersyukur dan percaya dan kami tidak perlu ragu lagi akan hari esok. Karena kami percaya hari esok ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini mengalami sakit. Kami berdoa dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan, Tuhan juga memberikan berkat buat mereka, damai sejahtera umur panjang dalam hidup mereka. Dan apapun pergumulan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, dan Engkau akan pasti menggenapi apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kegiatan sepekan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan pergumulan kami akan sebuah tempat ibadah, kami juga percaya Tuhan memperhatikannya. Sebentar kami akan pulang, Tuhan tolong kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh selamat tanpa sekurang apapun juga. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkan doa berkat-Mu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak.